Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, silahkan duduk. Selamat datang Pak Kevin. Selamat datang jemaat Tuhan yang setia pada malam hari ini. Saya percaya kesetiaan kita Tuhan pandang sebagai kebenaran. Haleluya. Saya percaya saudara, hari-hari ini banyak orang sedang mencari yang namanya kebenaran. Banyak orang sedang mencari yang namanya hadirat Tuhan. Banyak orang sedang mencari yang namanya jalan menuju kepada kemenangan. Tapi dengar baik, jalan itu hanya kita dapat ketika kita tetap berada di dalam persekutuan. Amin. Ketika kita bercerai-berai, ketika kita tidak bersatu, maka kita juga nggak akan mendapatkan yang namanya kekuatan. Amin. Saya percaya kesehatian itu akan membuat kita akan tetap mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai tema khotbah kita saat ini adalah iman yang diperhitungkan Tuhan. Amin. Iman yang diperhitungkan Tuhan. Artinya hari ini yuk kita belajar. Kita menjadi orang yang beriman dan iman kita menjadi iman yang berdampak. Artinya iman yang berdampak adalah iman yang Tuhan sendiri memperhitungkan iman kita. Amin. Ada banyak orang berkata seperti ini saudara. Tuhan, aku sudah ngikut Tuhan puluhan tahun. Aku sudah ke gereja puluhan tahun. Tapi kok kenapa sepertinya apa yang aku doakan, apa yang aku impikan, apa yang aku inginkan, semuanya gak terjadi. Padahal yang aku minta semuanya sepertinya sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat. Tapi dengar baik hari ini, jangan-jangan apa yang kita imani hari ini mungkin tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita hari ini belajar. Kita punya iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena saya percaya iman yang diperhitungkan oleh Tuhan, inilah iman yang punya bobot nilai yang luar biasa. Sehingga ketika kita punya iman yang diperhitungkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, dan apapun yang kita minta asalkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti terjadi. Tuhan menjawab. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Kita punya iman yang diperhitungkan Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit saudara. Sekitar tahun 2005-2006 kalau tidak salah saudara. Saya punya bude waktu itu di daerah Pondok Kopi saudara. Saya tinggal bersama bude pada waktu masih kerja saudara di kantor notaris. Waktu masih di Cibitung saya sering nginep di sana. Bahkan sampai di Jakarta pertama kali saya juga nginep di sana. Nah bude saya itu kemarin waktu itu punya penyakit saudara. Ada penyakit jantung seperti itu gitu. Dan tiba-tiba di malam itu dijatuh di kamar mandi. Ketika jatuh itu seperti gak ingat apa-apa saudara. Masih bernafas, matanya masih bisa melihat. Tapi kosong tatapannya. Karena dia jatuh dari kamar mandi, saya harus bersihin pakaiannya saudara. Saya cuci pakaiannya semua bersih, semuanya sampai bersih. Kotoran-kotoran semuanya bersih karena baru dari kamar mandi saudara. Dan setelah itu saudara, selama saya masih nyuci pakaian gitu, ada tetangga, ada majelis dari sebuah gereja datang karena tahu bude, karena bude di tempat itu adalah orang yang paling awal dan orang yang cukup terpandang di situ. Jadi banyak orang yang datang mendoakan. Bude jatuh dari kamar mandi, banyak orang datang mendoakan. Didoakan. Orang berkiran berdoa karena bude saat itu karena punya penyakit ini ya, kayak mau gejala stroke begitu, jadi takut itu semakin parah gitu. Dan akhirnya setelah selesai, kok orang datang berdoa, kok nggak ada respon, nggak ada ini. Setelah selesai saya cuci semua, saya ini pakaian semua yang basah tadi itu saya jemur, saya mulai menghampiri bude. Waktu itu masih ada mama saya, ada ibu saya ajak berdoa. Karena Tuhan gerakkan hati saya saudara untuk berdoa sekali lagi. Saya bilang, tadi yang doa udah banyak, itu orang-orang top gereja semua. Saya bilang, dalam hati saya begitu, enggak, kamu doa lagi. Dan saya berdoa lagi saudara. Ketika saya berdoa mengangkat pujian, Tuhan tuntun kami untuk berbahasa roh. Ibu saya juga berbahasa roh saat itu. Akhirnya Tuhan buka dan singkapkan. Budemu ini gak sadar. Dari tadi dia didoain orang, dia gak tahu ini orang siapa, gak tahu gitu loh. Dia hanya melotot aja kayak orang linglung, hilang ingatan. Tuhan kasih hikmat buat saya. Tuhan taruh dalam hati saya bilang begini, roh dari bude ini
sedang diangkat. Karena dia bilang begini, ketika saya berdoa, aku lihat Susini semakin jauh. Ngomongnya begitu, saudara. Aku lihat Susini semakin jauh. Nah, itu namanya dia, Susini. Aku melihat Susini semakin ngilang, semakin ngilang. Wah, itu kita semakin berdoa, semakin kencang, semakin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tarik kembali rohnya Bude di dalam nama Yesus. Saya hari itu minta itu, saudara, karena apa? Ya, kalau meninggal semuanya, jiwanya sudah nggak ada, semua nggak apa-apa, saudara, gitu kan. Tapi kalau masih tubuh sama jiwa, rohnya nggak ada, aduh, menjadi orang apa, saudara, yang nggak tahu apa-apa seperti itu. Akhirnya kita berdoa kenceng lagi, kita berbahasa roh, dan akhirnya Bude bilang begini, Susini sudah kelihatan, Susini sudah kelihatan. Susini sudah kelihatan, bilang begitu. Kita berdoa kencang lagi. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku tarik kembali rohnya Bude di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Susini sudah dekat, Susini sudah dekat, dan kita nangis saat itu. Semua kita nangis dan kita berdoa lagi. Akhirnya, saudara, ada satu kata keluar, ada satu kalimat keluar dari Bude waktu itu. Dia bilang begini, aku wis balik, aku wis balik. Artinya aku sudah kembali, aku sudah kembali. Dia bilang begitu, saudara, aku sudah kembali. Begitu selesai berdoa, saudara, saya tanya, Bude tadi kenapa? Saya tanya, jawabannya seperti ini, saudara. Jawabannya, tadi saya merasakan damai, sukacita yang luar biasa. Saya merasakan damai yang tidak pernah saya dapatkan. Namanya roh diangkat dari jiwa itu, saudara, rohnya itu pasti damai, sejahtera, amin. Roh tanpa jiwa, jiwa itu penuh dengan kehendak, penuh dengan pikiran, penuh dengan perasaan yang hari ini oleh karena situasi dan kondisi kacau, amin. Dan kita nggak bisa merasakan yang damai sejahtera. Tapi dengar baik, ketika roh itu berpisah dari jiwa, ternyata ada damai sejahtera di situ. Dan dia bilang begini, tadi rasanya aku melayang, aku nggak tahu mau kemana, rasanya damai. Tetapi tiba-tiba kamu panggil-panggil saya. Bude saya bilang begitu, karena saya berdoa, saya memanggil Bude, rohnya kembali. Saya bukannya tidak ikhlas kalau Bude dipanggil Tuhan, tapi saya mau Bude dipanggil dalam keadaan meninggal dengan tenang. Artinya tidak dalam keadaan koma seperti itu, saudara. Amin. Haleluya. Artinya apa saat itu, saudara? Ketika kita menjadi orang yang mau menyembah Tuhan, dekat kepada Tuhan, kita akan menjadi orang, apapun yang menjadi iman kita, pasti Tuhan perhitungkan. Amin. Tuhan perhitungkan apa yang kita doakan. Tuhan perhitungkan apa yang kita harapkan. Hari ini, yuk kita belajar menjadi orang yang punya iman. Imannya diperhitungkan Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan hanya diperhitungkan manusia, saudara. Hari ini kalau kita hanya mencari perkenanan manusia, aduh, sudah kuno, saudara. Kita hanya mendapatkan hormat dan jabatan, mungkin kita hanya mendapatkan tenar dari manusia, tapi dengar baik, itu tidak akan menjamin kita untuk kita selamat. Tapi hari ini, kalau kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kemenangan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara, ini adalah seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama berapa tahun, saudara? 12 tahun. Dan ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan aliran kuasa yang luar biasa. Kita baca, saudara, perikopnya ya. Yuk, di dalam Markus 5 ayat yang ke-25. Kalau kekecilan Bapak Ibu boleh baca di dalam handphone. Masih kelihatan nggak kira-kira? Masih ya. Kita baca bersama-sama ya. Markus 5 ayat 25. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu nanti baca ayat yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ayat 26. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Bapak Ibu, pada ketika murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Hari ini saudara, apa yang membuat iman dari perempuan yang pendarahan ini, imannya itu menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. Kita baca dulu ayat 34 sekali lagi saudara, diklik. Ya, ayat 34 dikatakan apa saudara? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Klik lagi dalam terjemahan The Message Bible saudara. Klik lagi. Dalam terjemahan The Message Bible, kata imanmu telah menyelamatkan engkau ini artinya apa saudara? You took a risk of faith. Artinya adalah kamu mengambil resiko iman. Kamu sudah mengambil risiko iman, makanya engkau sembuh. Engkau sembuh hari ini karena engkau telah mengambil risiko iman. Artinya hari ini saudara, iman yang diperhitungkan Tuhan adalah iman yang mau mengambil resiko. Amin. Ada resiko ketika kita mau beriman kepada Tuhan. Kalau iman kita tidak mau menghadapi resiko, maka kita bukan sedang beriman, tetapi kita sedang cari aman. Yang mengerti katakan amin. Artinya hari-hari ini banyak orang yang kalau hanya cari aman di dalam hidup, maka imannya nggak akan menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. Tapi dengar baik hari ini, kalau kita punya iman dan iman kita mau mengambil risiko, seperti rasul-rasul saat itu, dia berucap, aku mau mengikuti Tuhan Yesus walaupun banyak hari itu pasukan-pasukan Romawi sedang mengejar aku, mau membunuh aku, tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan iman itulah yang diperhitungkan Tuhan. Dengar baik, waktu Stefanus saat itu di ujung kematiannya, dia tidak sekalipun mengendorkan imannya. Amin. Di dalam akhir hidupnya, dia mempertahankan imannya dan imannya diperhitungkan Tuhan luar biasa. Ketika dia mau dirajam dengan batu, dia melihat langit terbuka dan Yesus yang tadinya duduk, dia berdiri dari tatanya dan menyambut Stefanus. Amin. Ini adalah suatu perkenanan yang luar biasa. Ini adalah suatu sambutan iman yang luar biasa bagi orang-orang yang mengambil resiko ketika dia mau beriman. Amin. Haleluya. Jadi hari ini untuk beriman, terkadang kita ada banyak tantangan. Amin. Ketika kita mau percaya sama Tuhan, kadang ada banyak godaan, ada yang meledek, ada yang mungkin, mau mencoba menghancurkan kita, dan bahkan ada banyak yang mau memburu kita. Tapi dengar baik, kalau kita tetap mau maju, tetap kita mau mengambil resiko, walaupun untuk beriman ada banyak tantangan, saya percaya imanku akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Iman kita akan diperhitungkan Tuhan. Klik selanjutnya saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh saya bacakan buat setiap kehidupan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, perhatikan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat yang ke-6, perhatikan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan
kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Artinya kalau Tuhan izinkan pencobaan, iman kita menjadi iman yang penuh tantangan, penuh resiko, karena Tuhan mau melihat kualitas iman kita dimurnikan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Iman yang berhasil dimurnikan, inilah iman yang diperhitungkan Tuhan. Iman yang mengambil resiko, inilah iman yang diperhitungkan Tuhan. Kalau cuma difitnah, kalau cuma diomongin, kalau cuma dicemooh, kalau cuma yang namanya halah, buat saya itu resiko yang harus saya tanggung. Amin. Haleluya. Hari ini menjadi Kristen harus bisa mengambil resiko. Kalau kita nggak pernah mau bisa mengambil resiko, maka kita bukan orang yang beriman, tetapi kita orang yang sedang cari aman. Ayo, hari ini siapa yang mau sedang cari aman? Kalau kita hanya sedang mau cari aman, kita akan kehilangan perkenanan dan iman kita tidak akan pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kita belajar, saudara, ada satu tokoh Alkitab yang imannya diperhitungkan Tuhan luar biasa. Klik selanjutnya, saudara, dalam Roma 4 ayat yang ke-18 sampai ke-22. Saya bacakan buat setiap kehidupan kita. Ya, Roma 4 ayat 18. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya, apa dikatakan? Tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bayangin. Ini bukan resiko, tapi ini sesuatu yang gak masuk akal. Amin. Ini bukan lagi resiko, tapi sesuatu yang menurut logika gak masuk akal, saudara. Istrinya sudah mandul, dia sendiri sudah tua 100 tahun, tapi imannya tidak menjadi lemah. Haleluya. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia, apa dikatakan saudara? Memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Haleluya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi iman Abraham yang gak ada dasar secara logika, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Loh, ini luar biasa, saudara. Makanya terkadang kalau kita mau beriman, terkadang itu agak beda dengan yang namanya logika. Amin. Gak masuk di dalam otak kita. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Dan itulah kemahakuasaannya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah bisa kita prediksi, yang tidak pernah kita bisa takar kasihnya, tidak pernah kita bisa takar kuasanya. Itulah Tuhan kita yang maha dahsyat dan luar biasa. Dia melampaui segala logika kita. Amin. Jadi kalau Abraham yang tidak ada dasar untuk berharap, dan dia berharap juga oleh karena janji Tuhan, imannya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jadi hari ini saudara, kalau kita berkata, Pak, aku gak ada harapan Pak, hidupku susah, dunia semakin sulit, semakin gelap, cari kerjaan di sana-sana gak ada order, gak ada pekerjaan. Tapi dengar baik saudara, keadaan boleh menipu kita. Keadaan boleh menipu mata kita dan mulai melemahkan iman kita. Tapi dengar baik, yang menjadi dasar untuk kita beriman bukan keadaan dan kondisi yang ada, tapi dasarnya adalah janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Abraham kalau melihat situasi saat itu, dia mungkin lemah imannya. Gak mungkin Tuhan, aku aja sudah tua begini, bagaimana aku menjadi bapa banyak bangsa, bahkan keturunanku bagai bintang di langit. Mana mungkin, amin. Haleluya. Kalau Abraham lihat situasi dan kondisi dan dia percaya itu, maka dia tidak akan pernah disebut sebagai bapak orang beriman. Yang berarti katakan amin. Haleluya. Tapi karena dia percaya akan janji Tuhan, dan dasarnya bukan sesuatu yang ada yang hari ini kita lihat, enggak. Tapi yang Abraham lihat, dasarnya adalah janji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi hidup kita bukan apa yang
Hidup kita nggak dikendalikan oleh sesuatu yang ada di sekeliling kita, amin. Hidup kita nggak dikondisikan oleh sesuatu masalah yang ada, itu nggak akan membuat hidup kita tercemari. Enggak, masalah bertubi-tubi banyak datang saudara, justru itu akan memperkuat iman kita. Kita akan dimurnikan di dalam Tuhan, haleluya, haleluya. Yang jadi masalah hari ini kita nggak pernah mau diuji iman kita. Kita nggak pernah mau dimurnikan iman kita. Tapi dengar baik hari ini, kalau kita mau jadi iman yang diperhitungkan Tuhan, maka kita harus melihat janji Tuhan sebagai dasar kita berharap. Haleluya. Bukan situasi dan kondisi yang kita lihat hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya bisa ada di Jakarta, itu juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini, kalau saya lihat bagaimana perjalanan kehidupan saya, Tuhan, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu dahsyat, banyak sesuatu yang terjadi, yang mungkin membuat hati ini rasanya, aduh, ketar-ketir, yang membuat hati ini bagaikan roller coaster, naik turun. Tapi bersama dengan Tuhan yang dahsyat, kita memegang janji Tuhan yang dahsyat. Dan kita nggak tergantung kepada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi bisa berubah baik, bisa berubah nggak baik. Tapi kita tetap harus mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya memulai karir, saudara. Saya bekerja di kantor notaris. Awalnya saudara, saya bukan sebagai staf. Waktu itu setelah saya tidak bekerja lagi tahun 2001 sampai 2002. Cari kerjaan nggak dapat saudara. Susah waktu itu. Sampai akhirnya saya bernasar saudara. Siapapun, saya sekarang nggak mau cari kerja Tuhan. Saya melayani Tuhan saja. Siapapun nanti yang tawarin saya kerjaan. Siapapun itu. Saya nggak cari ya Tuhan. Siapapun yang tawarin saya kerjaan, saya akan ambil. Siapapun itu. Karena udah cari selama 1 tahun saudara nggak dapat. Saya berdoa seperti itu, saya bernazar seperti itu. Tiba-tiba gembala saya waktu itu, Paulus, ini ada kantor yang butuh staf, butuh pegawai bilangnya, butuh pegawai. Kamu mau nggak? Kantor notaris. Boleh. Boleh om, saya datang ke sana. Di daerah Cibitung, saudara. Saya datang ke sana. Dan yang dibutuhkan bukan staf, saudara, bukan pegawai. Yang dibutuhkan apa, saudara? OB. Office boy. Dalam hati, karena saya sudah bernazar. Siapapun yang panggil saya nggak melamar, saudara. Karena sudah cari-cari nggak dapat. Tapi karena saya sudah bernazar, udahlah, ya sudah. Saya jalanin, saudara. Begitu masuk, ternyata bukan hanya sebagai OB, saudara. Di pagi-pagi itu harus jadi cleaning service, bersihin. Bukan ruko, saudara. Itu gedung yang sebenarnya kalau ini besarnya itu 3 ruko seperti ini dan 3 lantai. Gedungnya itu seluas ruko ini kali 3. Bayangin, saudara, saya dari 6:30 baru selesai 8:30 itu bersih-bersih. Seluruh lantai, saudara. Seluruh lantai. Terus dia bilang, notarisnya bilang, Paulus, kamu tinggal di mana? Tinggalnya di Pondok Kopi, Bu. Oh, jauh. Udah, kamu tinggal di sini aja ya, sekalian jadi security kalau malam di situ. Jadi bukan hanya sebagai OB, tapi sebagai cleaning service, malam sebagai security, saudara. Haleluya. Ini triple jobnya, saudara. Triple jobnya. Dan itu saya lalui selama 2 tahun. Kalau saya lihat, aduh capek, kerja capek. Saya paling capek karena kan harus datang paling duluan, bangun paling duluan, saudara. Jam 6 harus sudah bangun kan. Harus rapi, bersih-bersih, semua karyawan yang lain datang. Saya harus siapin minum mereka, mereka. Nanti sudah mulai siang saya harus beli makan buat mereka. Waduh, saudara, saya harus, kalau pulang saya paling malam karena harus kunci-kunci begini, segala macam, dan tinggal di situ. Gitu kan. Dan rasanya itu capek. Saya melihat Tuhan kok rasanya kok capek. Tapi karena saya sudah bernazar, dan itu yang saya imani, saudara. Saya percaya
Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Amin. Haleluya. Tiba-tiba saudara notarisnya bilang begini, Paulus, ini kamu belajar fotokopi? Ya, saya fotokopi. Saya lihat ini ada sertifikat. Oh, ini akte perusahaan. Saya lihat semua. Terus akhirnya ada kesempatan. Kamu bisa komputer? Bisa, Bu. Coba kamu ngerjain ini. Saya kerjain, bisa. Ngetik bisa. Kamu bisa Excel? Bisa. Pokoknya bilang bisanya. Masalah nanti gimana ini, ya sudah cari tahu sendiri gitu loh. Sampai keringetan gitu loh. Saya pikir, waduh, Excel saat itu tahun 2002 belum banyak orang yang bisa Excel, saudara. Saya pikir saya dites ini. Saya sampai keringet dingin 1 jam saya disuruh buat tabel gitu, saudara. 1 jam saya keringet dingin. Waduh, saya diomelin ini karena enggak bisa. Bukan enggak bisa, lama, saudara. Karena lama. Karena belum tahu, kalau sekarang sudah tahu mah sudah cepet bikin kan, karena waktu itu buat laporan kan. Jadi kolomnya tuh banyak banget harus diisi. Dan itu pusing karena hanya tahu tapi nggak pernah gitu kan. Bilang bisa itu supaya apa ya, dapat promosi gitu kan. Tapi akhirnya jadi selama 2 jam. Saya pikir wah diomelin ini. Saya pikir saya diomelin ini. Maaf Bu, saya baru selesai. Oh iya, saya lihat. Waduh, kamu kok bisa ya? Hah, kenapa Bu? Iya, sekantor ini nggak ada yang bisa Excel. Ya ampun, satu kantor soalnya ini karena udah ibu-ibu ya, lebih tua dari saya. Mereka mungkin dulu pakai mesin ketik gitu kan, terus pakai komputer aja juga baru belajar gitu loh. Dan saya yang di situ ngerti Excel, udah dianggap paling pinter. Mulai dari situ kalau komputer rusak, suruh benerin saya, suruh ini saya, dianggap paling pinter gitu loh. Padahal nggak ngerti-ngerti banget, saudara. Mulai dari situ, udah kamu bikin ini, kamu bikin ini, kamu bikin ini. Sampai saya kerjakan semua. Iya, sampai semua saya kerjakan, semua yang ada di kantor notaris itu, saya kerjakan semua, saudara. Bahkan sampai bisa menghandle PT, bahkan sampai klien Jepang waktu itu suruh saya datang, saudara. Bayangin Jepang, saudara. Ngomongnya bukan ngomong Jepang pasti, ngomongnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya kan ya yes no, tapi bisa ngerti gitu kan, bisa. Saya pede kalau sama orang Jepang juga nggak jago-jago banget gitu loh bahasa Inggrisnya gitu kan. Kita ngomong mah santai aja, kita sama-sama belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi berani saudara, berani gitu loh, berani. Dan akhirnya saudara, saya ada kesempatan masuk di Jakarta, saya lebih lagi, karena di Jakarta lebih kompleks kasusnya, ininya, wah lebih ini, jadi lebih banyak punya pengalaman saudara. Dan dari situ Tuhan mulai angkat sedikit demi sedikit. Amin. Haleluya. Jadi artinya hari ini kalau kita melihat keadaan saudara yang ada hari ini, mungkin kita melemah iman kita, tapi dengar baik. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan membuat kita tetap bisa berharap dalam situasi yang tidak mungkin, dalam situasi yang sulit, yang sepertinya nggak mungkin terjadi. Kita ingat janji Tuhan, janjinya yang ajaib, pasti berlaku atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sampai puncaknya saudara. Waktu saya udah bosen di kantor notaris, sudah 16 tahun. Saya mencoba peruntungan di kantor lawyer saudara. Sampai di lawyer saudara. Saya dites begini begitu, ternyata bisa. Saya langsung dikasih jabatan apa saudara? Legal manager saudara. Saya dikasih jabatan legal manager di lawyer, tapi karena pekerjaannya harus sampai malam, kadang sampai pagi, tidak kuat karena harus melayani juga gitu kan. Tapi akhirnya saya lepas. Tapi yang mau saya katakan adalah hari ini kalau kita menjadi pribadi yang terus melekat kepada Tuhan dan gak mau mundur oleh karena tekanan, dan kita tetap mau mengambil risiko apapun yang terjadi, dan kita gak pandang sekeliling kita yang mungkin banyak membuat masalah dalam setiap kehidupan kita, yakinlah iman kita akan diperhitungkan Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Apa yang membuat Tuhan perhitungkan iman dari perempuan ini saudara? Klik selanjutnya. Ya, ayat yang ke-28, belum. Ayat yang ke-28. Dikatakan apa? Kita baca bersama-sama. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu bantu saya ya.
Ini perempuan bicara begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kira-kira di Taurat, di kitab perjanjian lama yang mana, saudara? Ada kata-kata, kalau aku menjamah jubah Mesias, aku akan sembuh. Saya belum menemuin, saudara. Amin. Dan ini sepertinya perempuan ini, ya idenya, kreatifnya dia sendiri saja. Amin. Tidak ada dasar waktu itu firman Tuhan, tidak ada dasar Taurat, tidak ada dasar hukum untuk dia berkata, asal ku jamah saja jubah, aku akan sembuh. Ini dahsyat loh, saudara. Amin. Sesuatu yang gak ada dasarnya, gak ada dasarnya, tapi Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ini dahsyat. Amin. Karena apa? Karena perempuan itu mau mengambil resiko. Resikonya apa, saudara? Resikonya dia, kalau orang pendarahan ini, kalau kita lihat di awal tadi, saudara, dia nggak bisa berjalan, tapi dia hanya merangkak. Itu yang pertama, itu resikonya. Dia bakal terinjak, dia bakal ketendang. Itu resikonya, amin. Dan risiko yang kedua, ditolak, saudara. Karena apa? Perempuan yang sedang pendarahan itu, saudara, kalau menurut adat istiadat Yahudi, bahkan sepupu kita juga memegang itu. Orang yang sedang pendarahan tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan, tidak boleh berdoa. Apalagi perempuan ini mau menjumpai Yesus. Yesus yang suci mau dijamah orang yang saat itu gak suci, saudara. Haleluya. Ini masalah besar. Itu resiko. Dia bisa diusir, dia bisa ditendang. Karena apa? Yesus yang kudus masa dijamah oleh orang yang gak kudus. Tapi dengar baik, dia mengambil resiko itu. Dan dia katakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ini perkara yang dahsyat, saudara. Ini sesuatu yang dahsyat. Artinya hari ini, saudara, walaupun gak ada dasar di dalam Alkitab untuk kita berharap, tapi asalkan kita menjadi orang yang beriman, dan iman kita iman yang teguh. Saya percaya iman kita diperhitungkan Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Saya punya teman, saudara, ini kesaksian hidup luar biasa, saudara. Saya mendengar kesaksiannya, saudara. Dia berangkat dari kampung itu hanya bawa pakaian 2-3 lembar, dibungkus pakai koran. Dia naik kapal laut dan terdampar di Tanjung Priok, saudara. Saat itu dia gak punya apa-apa. Dia seorang bujangan yang gak punya apa-apa. Dia mau tinggal di mana dia gak tahu. Tapi yang dia tahu, dia mau cari gereja. Dan ketika dia ketemu gereja, dia mau mampir di situ. Yang paling tidak dia bisa numpang makan di situ, numpang tidur di situ. Dan akhirnya gembala di tempat itu menerima, dan dia belajar musik saat itu. Dan dia menjadi pemain musik di situ. Dan dia katakan apa, saudara? Pak, izinkan saya mencari pekerjaan. Dan dia dapat kerjaan. Dan dia berkata seperti ini, saya bekerja hanya 2 tahun di perusahaan ini. Setelah itu saya mau bikin perusahaan sendiri. Dan akhirnya sekarang dia punya perusahaan sendiri, saudara. Dan usahanya maju. Amin. Haleluya. Usahanya maju. Kenapa, saudara? Karena walaupun sepertinya gak ada dasar untuk berharap, tapi dia mau tetap berharap. Bahkan ketika dia lewat di salah satu komplek yang luar biasa, saudara. Perumahan yang luar biasa, setiap kali dia naik sepeda, dia tumpangin tangan. Saya percaya saya akan punya salah satu rumah di sini. Ini kan iman yang ngaco sebenarnya gitu kan. Mana dasarnya gitu loh kan, numpangin rumah. Tapi dengar baik, itu dia lakukan, saudara, setiap pagi ketika dia sedang jogging, ketika dia sedang bersepeda. Dan akhirnya, saudara, beberapa tahun kemudian, saudara, dia berhasil membeli rumah di situ. Amin. Haleluya. Artinya walaupun gak ada dasar untuk berharap, tetapi ketika kita imani janji Tuhan ya dan amin buat setiap kehidupan kita, untuk memberikan kita kemenangan jaminan masa depan, maka itu yang menjadi dasar untuk kita tetap kuat di dalam iman yang percaya. Dengan saya katakan amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, kenapa? Yuk kita lanjut lagi. Bagaimana iman kita bisa menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan? Yuk klik lagi. Kita baca di dalam ayat yang ke-26, saudara. Ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dengar baik.
Saat itu perempuan ini mencari pertolongan kepada dokter-dokter, tabib-tabib, dan hasilnya adalah dia mendapatkan kesia-siaan. Dia sudah membuang banyak hartanya dan akhirnya sia-sia. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, bagaimana iman kita menjadi iman yang bisa diperhitungkan Tuhan? Klik. Ya, yang pertama apa? Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Kekuatan manusia terbatas. Tabib terbatas, dokter terbatas, uang kita terbatas. Walaupun kita punya banyak sekali uang, itu juga terbatas, gak bisa menolong kita. Yang mengerti katakan amin. Artinya kita jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita andalkan Tuhan. Perempuan ini sudah membuktikan dengan usahanya dia gak berhasil sembuh. Amin. Perempuan ini sudah membuktikan dia sudah membuang banyak harta dan gak sembuh juga. Tetapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, kesembuhan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Saya mendengar kesaksian saudara, ada banyak kecurangan rumah sakit pada saat COVID saudara. Ada banyak kecurangan rumah sakit. Kalau saudara dengar kisah ini, saya ini dari waktu ngobrol-ngobrol sama orang-orang rumah sakit saudara. Karena saya sering ngurus alkes gitu kan, kesehatan. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Dia bilang dia buka. Tahu nggak rumah sakit yang gede-gede, saya nggak sebut merek saudara. Yang rumah sakit yang besar-besar. Ketika kita pesan gitu kan, ruang isolasinya selalu penuh saudara. Selalu penuh. Kenapa? Padahal waktu dicek saudara, itu kosong. Kosong saudara. Ruangannya sebenarnya kosong. Tapi dibilangnya penuh, yang VVIP kosong. Orang kalau datang ke situ bilang penuh. Kenapa saudara? Rumah sakit besar saat itu pada saat COVID yang saat itu membabi buta. Ada banyak orang konglomerat yang saat itu dia booking selama 1 tahun untuk ruang VVIP. Dia berani bayar bermiliar-miliar agar ruangan itu tidak diisi. Jadi ketika dia dapat serangan COVID, dia langsung dapat kamar. Nggak keleleran saudara. Banyak yang melakukan seperti itu. Jadi ruang-ruangan VVIP di rumah sakit besar itu kosong saudara. Kosong. Karena apa? Di-booking orang-orang kaya itu. Di-booking selama 6 bulan mereka bayar segitu. Mereka berani bayar itu supaya apa? Kalau mereka jatuh sakit kena COVID, mereka sudah ada tempat. Karena mereka nggak bisa keluar negeri. Ya kan, keluar negeri kan nggak bisa saat itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Banyak juga saat itu, walaupun dapat kamar VVIP, tetap lewat juga. Amin. Dia sudah dapat privilege, dia punya uang banyak, dan di antara orang berjubel, saya melihat kasihan saudara pada saat COVID di RSUD Kota Bekasi itu, sampai orang antri di tenda-tenda luaran, itu COVID pakai, semuanya ini. Tapi ada yang survive, amin. Ada yang tetap bisa hidup. Haleluya. Tapi yang di rumah sakit besar, yang dia punya fasilitas, artinya dia bisa beli ruangan itu jauh-jauh sebelumnya. Lewat juga, saudara. Artinya nggak ada gunanya. Kekuatan kita, materi kita nggak ada gunanya, saudara. Kita harus belajar hari ini. Kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan pernah andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti segala sesuatunya akan sempurna dikerjakan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana iman kita bisa menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-27 saudara. Ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan baik-baik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang kedua, saudara, apa yang membuat iman kita menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan? Ketika kita menjadi pribadi, klik selanjutnya, yang terus mencari kebenaran
sampai mendapatkannya. Amin. Kita akan menjadi orang yang iman kita akan menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. Ketika kita terus mencari kebenaran, saudara. Perempuan ini gak putus asa dan akhirnya dia tahu dia gak bisa pakai kekuatannya. Makanya ketika dia dengar berita tentang Yesus, dia cari kebenaran tentang Yesus dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Dan ketika dia berusaha mendapatkannya, disitulah imannya menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Artinya hari-hari ini yuk tetap kita mencari kebenaran. Makanya hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita. Setiap hari yuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita mencari kebenaran dan mendapatkannya, maka kita akan menjadi pribadi yang akan punya iman dan iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Orang yang dekat dengan firman Tuhan, saya percaya dia akan menjadi orang yang imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Dia berjalan di dalam kebenaran. Dia berjalan di dalam firman Tuhan. Orang yang berjalan di dalam firman Tuhan pasti akan selalu alami yang namanya perkenanan Tuhan. Haleluya. Makanya saya himbau setiap kita, yuk setiap pagi ada banyak saudara-saudara kita yang mengirim renungan. Bahkan saya setiap hari selalu berusaha untuk konsisten untuk mengirimin RDS, saudara, renungan dalam semenit. 1 menit saja saudara, kita renungkan, kita baca. Ya kan? Kita dengarkan firman Tuhan untuk memulai hari kita. Supaya hari kita menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan. Iman kita diperhitungkan Tuhan. Haleluya. Sekitar 2-3 bulan yang lalu saudara. Ada kawan saya saudara. Dari kampung dia telepon. Bro. Tiba-tiba dia telepon, bro terima kasih ya. Saya bilang, terima kasih apa? Saya perasaan gak buat apa-apa gitu. Dia bilang, terima kasih. Tiap hari kamu sudah kirim renungan buat saya. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu tersulit buat kami berdua, suami istri. Loh kenapa? Istri saya sedang difitnah. Istri saya dituduh menggelapkan dana perusahaan padahal dia gak melakukan. Dan ini polisi sudah mulai menyelidiki begini begitu. Dan istri saya pasti akan ditersangkakan karena dia orang bagian keuangan. Tapi yang membuat kita kuat bro, ketika kami buka renungan kamu, saat itu berbicara mengenai orang yang difitnah, orang yang ini, dia dikuatkan saudara saat itu. Dia dikuatkan dan dia katakan dengan, terima kasih bro, ini sudah menguatkan saya. Selama seminggu ini walaupun kami sulit, tapi saya tetap mendapatkan semangat baru dari orang-orang yang mengasihi saya. Amin saudara. Amin. Di tengah masa sulit, saya percaya apa yang kita lakukan pasti Tuhan pandang sebagai kebenaran. Karena kita menjadi orang yang terus mencari kebenaran sampai kita mendapatkannya. Bulan lalu saya telepon lagi. Saya inisiatif telepon, bro gimana masalahnya? Aduh bro, puji Tuhan sudah beres. Akhirnya ketangkap juga itu orang yang fitnah istri saya. Haleluya. Dan sudah diproses. Amin. Dengar baik. Orang yang mencari kebenaran pasti akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Dengar baik hari ini. Yuk, makanya saya himbau hari ini. Yuk, setiap pagi kita merenungkan, kita mencari firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, maka iman kita akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Terakhir saudara. Bagaimana iman kita menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. Ayat yang ke-33, klik selanjutnya. Ayat yang ke-33, kita baca bersama-sama saudara. Bagaimana iman kita menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan. 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan, perempuan ini awalnya takut karena apa? Dia takut kalau dimarahi karena apa? Yesus sedang mencari siapa yang menjamah aku. Tapi akhirnya dengan mengakui, dia bilang, ini aku Tuhan. Ini aku. Memberitahukan segala sesuatu kepadanya, artinya dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Aku
aku yang melakukan Tuhan. Aku gak sembunyi. Walaupun aku sudah dapat berkat, aku gak lari. Amin. Haleluya. Banyak orang sudah dikasih kesembuhan. Banyak orang sudah dikasih mujizat. Dan ketika Tuhan mencari siapa tadi yang sudah aku berkati, kok gak tiba-tiba gak nongol, gak ada lagi, sudah kabur. Tapi perempuan ini, dia tersungkur dan dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia beritahukan semuanya kepada Yesus. Artinya yang terakhir, yang ketiga, klik. Yang ketiga, bagaimana iman kita menjadi iman yang diperhitungkan Tuhan ketika kita terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Terus apa? Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan artinya Tuhan memperhitungkan kita. Amin. Tuhan melayakkan kita. Amin. Yuk hari ini kita terbuka di hadapan Tuhan. Orang yang terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui, aku salah Tuhan, aku yang berbuat. Ini aku Tuhan. Maka Tuhan akan membuat setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan. Amin. Gak peduli seberapa banyak salahmu, dosamu hari ini, Tuhan akan tetap perhitungkan. Amin. Karena Tuhan tidak memilih orang yang layak, tetapi Dia melayakkan setiap orang yang dipilihnya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan sedang tidak memilih orang-orang yang layak, tetapi Tuhan melayakkan setiap siapapun yang dipilihnya. Kalau Tuhan mencari orang yang layak, sepanjang Alkitab tidak ada satupun orang yang layak. Apakah Daud layak? Tidak. Daud pernah berzinah. Daud jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia terbuka di hadapan Tuhan. Ketika dia ditegur Nabi Nathan, dia terbuka, aku bersalah kepadamu. Dan orang yang terbuka di hadapan Tuhan mengakui kesalahannya. Itulah yang membuat hati Tuhan bergetar, dan sehingga Daud menjadi orang yang disukai Tuhan luar biasa. Dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan perhitungkan. Amin. Haleluya. Bahkan penyembahan Daud menjadi penyembahan yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Dia bukan orang yang suci, dia orang yang pernah jatuh. Tapi dengar baik, ketika dia terbuka di hadapan Tuhan, maka penyembahannya menjadi penyembahan yang diwariskan kepada generasi hari-hari ini. Seorang penyembah pasti tahu Daud, amin. Bahkan Tabernacle of David menjadi sesuatu yang digelorakan Tuhan, amin. Ketika Salomo membuat gedung-gedung, membuat yang namanya rumah Tuhan, tetapi ternyata Tuhan lebih suka dengan yang namanya pondok Daud. Tuhan lebih mau mendirikan yang namanya pondok Daud. Tuhan lebih suka ketika pondok Daud didirikan, walaupun itu bukan bait Allah yang megah, karena di situ ada pengakuan. Di dalam pondok Daud itu ada pengakuan keterbukaan Daud sebagai orang-orang yang mungkin pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi dia terbuka di hadapan Tuhan, sehingga penyembahannya pun diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari-hari ini saudara, yuk kita belajar. Bukan kita hebat ketika kita melayani Tuhan, menjadi worship leader, singer, menjadi pemimpin pujian. Tapi yang hebat itu adalah ketika Tuhan sudah melayakkan kita, ketika kita sudah diperhitungkan Tuhan, maka itulah kedahsyatan yang luar biasa. Amin. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan tanpa Tuhan di pihak kita. Haleluya. Yuk hari ini kita belajar 3 hal hari ini. Apa saudara? Bagaimana iman kita menjadi iman di perhitungan Tuhan. Yang pertama apa saudara? Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Yang kedua apa saudara? Kita mencari kebenaran dan terus mencari kebenaran sampai kita mendapatkannya. Pasang telinga kita untuk mencari kebenaran. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita terbuka di hadapan Tuhan.